Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 233. Di koridor lantai 6, 4 pria bergegas ke atas. Mereka semua melakukan gerakan terpadu, yaitu meletakkan tangan kanan di lengan. Tolong beri jalan. Qin Ming bergegas turun dari lantai atas. Ketika kedua belah pihak hendak berpapasan, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih leher dua orang di depannya secepat kilat, dan melemparkannya. Mereka jatuh. Bang, bang. Kedua orang di belakang itu terjatuh bersama-sama. Mereka terjatuh di tengah tangga dan punggung mereka terbentur lantai. Qin Ming mendarat dengan mantap, menyatukan kedua tangannya, dan meremukkan leher keempat orang itu dalam sekejap mata. Kamu terlalu lemah. Kamu berani menunjukkan keburukanmu dengan tingkat sampahmu. Kamu benar-benar mencari kematian. Qin Ming mencibir dengan jijik dan menendang keempat mayat dari pintu koridor ke koridor. Dengan Qin Ming memimpin, Gu Qingyi dan 3 wanita lainnya tiba di lantai pertama dengan selamat. Saat ini, staf hotel mengambil tindakan untuk mengatur evakuasi pelanggan. Meski kebakaran terjadi di gedung bertingkat tinggi dan tidak membahayakan pelanggan di lantai tengah dan bawah, namun masih banyak orang yang menyerbu ke dalam lobi sehingga membuat suasana riuh dan ricuh. Puan, Nona, terjadi kebakaran yang tidak disengaja di hotel. Saya benar-benar minta maaf. Kami telah segera menghubungi hotel lain agar Anda dapat beristirahat. Silakan datang ke sini dan suruh mobil khusus mengantar Anda ke sana. Dengan nada meminta maaf, Qin Ming mengangguk dan memberi isyarat agar Gu Qingyi dan yang lainnya tetap di lobi. Dia mengikuti pelayan keluar dari hotel. Saya melihat banyak pelanggan tidak pergi, tetapi bersembunyi di tempat aman di luar, melihat ke arah api di lantai atas. Ngomong-ngomong, kita akan pindah ke hotel mana? Hotel Shangri-La, saya sangat meminta maaf atas keterkejutan yang saya timbulkan kepada Anda. Hotel Sofitel Fabuge akan menegosiasikan rencana kompensasi besok. Pelayan meminta maaf lagi, mengambil 2 langkah, membuka pintu mobil hitam, dan berkata, membuat isyarat undangan. Puan yang terhormat, silakan masuk ke dalam mobil. Di mana teman Anda? Silakan minta mereka masuk ke dalam mobil juga. Pelayan ini sangat sopan dan jelas merupakan teladan karyawan yang baik, tetapi Qin Ming tidak mempercayainya. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat bahwa kami punya mobil sendiri, jadi kami tidak perlu merepotkanmu untuk mengantar kami pergi. Tidak masalah, ini tanggung jawab hotel kami. Silakan masuk ke mobil. Tidak perlu. Qin Ming melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di mata pelayan itu, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke pinggangnya dan membuat isyarat pistol. Namun sebelum dia bisa mengeluarkan pistolnya, kaki kanan Qin Ming terlempar seperti cambuk baja seolah-olah ada mata di belakang kepalanya. Bang! Tendangannya mengenai dada pelayan, dan dengan teriakannya, dia menghantam pintu pengemudi dengan keras, untuk sementara menghalangi pandangan pengemudi. Sopir mendorong pelayan itu menjauh dan memegang senapan mesin ringan di tangannya yang lain. Moncong hitam pistol itu diarahkan ke Qin Ming, siap menembak. Kemampuan kewaskitaan Qin Ming bukan hanya untuk pertunjukan, dia telah memperhatikan senjata pada pelayan dan pengemudi. Sebelum pengemudi dapat menarik pelatuknya, telapak tangan Qin Ming menusuk seperti pisau dan mengenai leher pengemudi. Retak. Terdengar suara retakan tulang yang menusuk gigi. Tenggorokan pengemudi pecah, dan dia terjatuh lemas di kursi dan meninggal. Dadada. Pada saat ini, 2 orang tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan penonton. Mereka memegang senapan mesin ringan di tangan mereka dan menembak ke arah Qin Ming. Ah! Kerumunan penonton tiba-tiba meledak dan berlari ke segala arah. Adegan itu kacau balau. Qin Ming melintas seperti hantu dan melompat ke hotel dalam sekejap. Namun, pelanggan di dekat tempat dia berada sekarang tidak beruntung. Kaca jendela langit-langit pecah. Mendengar suara tembakan, pelanggan yang menginap di lobi lantai 1 pun berteriak dan bergegas masuk ke kamar tamu, mencari tempat untuk bersembunyi. Lewati pintu belakang dan tinggalkan tempat yang benar dan salah. Sapa Qin Ming, memberi isyarat kepada ketiga wanita cantik itu untuk pergi melalui pintu belakang. Setelah gagal mengenai sasaran, kedua pria bersenjata ganas itu sangat marah dan bergegas menuju hotel seperti serigala dengan senapan mesin ringan, menarik pelatuk sambil berlari dan menembak tanpa pandang bulu. Wosh, wosh. Ketika kedua pria bersenjata itu memasuki lobi hotel, 2 piring makan stainless steel berputar dan terbang ke arah mereka, mengenai kepala mereka. Kemudian, Qin Ming, yang bersembunyi di balik sofa, melompat keluar secepat cita predator, tiba-tiba bergegas ke depan, dan tinjunya mengenai jantung mereka berdua seperti bola meriam yang ditembakkan. Bang, bang. Kedua pria bersenjata itu jatuh ke tanah, hati mereka hancur, dan tubuh mereka tergeletak di tempat. Membunuh kedua pria bersenjata itu secepat mungkin, Qin Ming mengejar Gu Qingyi dan ketiga gadis itu dan pergi melalui pintu belakang. Kalian tunggu aku di gang, aku akan menyetir. Setelah mengatakan itu, Isabella mengayunkan sosok anggunnya dan menghilang ke dalam gang yang gelap dengan beberapa lompatan. Tidak lama kemudian sebuah Ferrari merah berhenti di pintu masuk gang, dan Qin Ming serta 3 orang lainnya masuk ke dalam mobil satu demi satu. Hotel di luar tidak aman.
Aku akan mengantarmu ke tempat yang aman. Kali ini, Isabella menyelinap keluar tanpa pengawal, jadi dia harus mengemudi sendiri. Gu Qingyi telah mengalami beberapa momen hidup dan mati dan telah mengembangkan keberanian tertentu. Bahkan jika dia menghadapi serangan teroris di hotel, dia tidak panik dan tetap tenang. Lebih dari 20 menit kemudian, Isabella berkendara ke sebuah villa bergaya kastil abad pertengahan. Ini villa atas namaku. Kamu bisa menginap di mana saja. Pasti lebih aman dan nyaman daripada hotel. Oke, kalau begitu mari kita bersikap hormat daripada mematuhi perintah. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Saat ini, telepon Gu Qingyi berdering, Ani yang menelepon. Bu Gu, saya dengar Hotel Sofitel Farberg mengalami serangan teroris dan ada beberapa korban jiwa. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak ada kecelakaan. Itu bagus. N merasa lega setelah mendengar jawaban Gu Qingyi. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka Hotel Sofitel Farberg akan menghadapi serangan teroris. Saya sangat menyesal atas keterkejutan yang Anda alami. Saya akan mengirim seseorang untuk segera menjemput Anda dan mengatur tempat yang aman. Nona N, tidak perlu merasa bersalah. Hal-hal seperti serangan teroris berada di luar kendali Anda. Kami sekarang berada di rumah teman. Sangat aman. Saya tidak perlu merepotkan Anda lagi. Sampai jumpa besok. Aku akan menghadiri pameran perhiasan tepat waktu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku akan mengirimkan mobil untuk menjemputmu besok. Interior villa juga didekorasi dengan gaya Eropa abad pertengahan. Isabella menata kamar dan pergi beristirahat. Saat ini, sudah pagi waktu Tiongkok, dan Gu Keijun hampir begadang sepanjang malam, menunggu kabar baik yang ingin didengarnya. Saat ini, ponselnya berdering, dan Gu Keijun segera menjawab panggilan tersebut dan bertanya dengan penuh harap bagaimana. Apakah berhasil? Gagal lagi. Mendengar 4 kata ini, Gu Keijun berkata dengan marah seperti tong mesiu yang menyala, gagal lagi, apa yang kamu lakukan? Ia bahkan berani mengaku sebagai salah satu tentara bayaran terkuat di dunia. Petik 2. Ini tidak sepenuhnya salah kami. Separuh alasannya adalah intelijen yang Anda berikan kepada kami salah. Orang yang mengikuti target bukanlah orang biasa. Justru karena keberadaannya operasi kami gagal. Jangan membuat alasan, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Gu Keijun berkata dengan sangat kesal, bahkan jika Raja Surga mengikutiku, kamu harus menyelesaikan tugas itu, kalau tidak aku tidak akan membayar sepeser pun untuk itu. Separuh komisi lainnya. Jika kami tidak dapat menyelesaikan tugas, tentu saja kami tidak akan mengumpulkan sisanya, tetapi karena adanya perubahan, kami meminta komisi digandakan, jika tidak kami tidak akan lagi menerima tugas ini. Pihak lain tanpa malu-malu mengusulkan untuk menaikkan komisi, yang membuat Gu Keijun semakin marah. Sial, kalian melakukan bisnis seperti ini, sambil menambah uang, kalian pikir aku sedang dimanfaatkan. Kami juga bertindak sesuai aturan. Komisi tidak ditambahkan sembarangan karena orang di sebelah target bukanlah orang biasa, melainkan Raja Tentara Bayaran terkenal Pluto di dunia tentara bayaran internasional. Orang yang dia lindungi. Risikonya adalah komisinya akan berlipat ganda. Jika Anda membunuh Pluto, komisinya akan meningkat setidaknya 5 kali lipat, jika tidak, tidak ada tentara bayaran yang mau mengambil tugas ini. Pluto. Gu Keijun tertawa marah, penuh sarkasme, sekarang, Raja Neraka, jangan hanya mengarang nama sembarangan hanya untuk menipu uangku. Apa menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Kalau begitu, kenapa kamu tidak membuat nama saja? Kembalikan uang mukaku dan aku akan mencari orang lain. Kamu bisa bertanya sesuka hati. Tentara bayaran bumerang kami selalu dikenal dengan reputasinya yang baik dan harga yang wajar. Kami menjamin bahwa kami tidak akan menaikkan komisi secara sembarangan. Apalagi nama Mercenary King tidak dipanggil begitu saja, dan tidak ada seorang pun berani berpura-pura menjadi kompilasi. Membunuh orang di tangan Pluto ibarat merampas makanan dari mulut harimau. Komisi sebesar 20 juta dolar AS sudah sangat murah bahkan jika Anda menawarkan 30 juta dolar. Jangan banyak bicara padaku. Atas dasar harga tetap tidak berubah, bisakah kamu memberiku kabar baik jika kamu bisa menerima tugas ini? Jika Anda tidak menambahkan uang, kami pasti tidak akan menerimanya, dan deposit tidak akan dikembalikan. Ini aturannya dan telah disepakati sebelumnya. Untuk misi ini, tentara bayaran Baekfire telah kehilangan banyak anggota gagal menyelesaikannya, mereka akan menderita kerugian besar. Sebelum Gu Keijun dapat berbicara, pria di ujung telepon melanjutkan, Anda mengatakan Anda akan memberi kami hadiah 10 juta dolar AS untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tidak ada imbalan. Itu akan dimasukkan dalam komisi. Ya, saya kira uang saya dibawa oleh angin kencang, dan puluhan juta terbuang percuma tanpa melihat apapun. Gu Keijun tidak rela menghabiskan puluhan juta dengan sia-sia, dan menahan amarahnya dan berkata, oke, saya akan mempercayai Anda lagi, dan saya akan menerima komisi tambahan, tetapi saya akan memberi Anda waktu paling lama 3 hari untuk membuatnya. Target menghilang selamanya. Jika melebihi 3 hari, saya tidak akan membayar sepeser pun. Paris menyambut pagi yang cerah. Konvoi 4 mobil berhenti di luar villa. N secara pribadi datang menjemput Gu Qingyi untuk menghadiri pameran perhiasan. Mengingat serangan teroris tadi malam, N membawa 10 pengawalnya.
Qin Ming dan Huo Nanling juga mengikuti, tetapi Isabella tidak hadir karena dia tidak cocok untuk tampil di depan umum. Pameran perhiasan yang diadakan di mall perhiasan milik keluarga Melanrui ini menghasilkan publisitas yang luar biasa sehingga menarik banyak peminat perhiasan dari seluruh dunia. Tujuan keluarga Melanrui mengadakan pameran perhiasan ini adalah untuk menarik perhatian orang-orang yang telah mencuri batu kehidupan tersebut. Mereka berharap dapat menangkap orang-orang tersebut dan mendapatkan kembali batu kehidupan tersebut, sehingga mereka telah melakukan berbagai tindakan pengamanan untuk mempersiapkannya. Yang belum diketahui keluarga Melanrai adalah mereka berhadapan dengan organisasi paling misterius di dunia, Nirvana. Bab 234. Iring-iringan mobil berhenti di depan pusat perbelanjaan berbentuk istana. Pelayan buru-buru melangkah maju dan dengan hormat membuka pintu. Ani, Gu Qingyi, Qin Ming, dan Huo Nanling keluar dari mobil satu demi satu. Karpet merah terbentang di depan pusat perbelanjaan, dihiasi dengan lampu dan warna-warni, seolah-olah sedang diadakan perayaan akbar. 3 tamu terhormat, silakan lewat sini. N melambai kepada pelayan agar sibuk, dan dia menerimanya secara pribadi. Terima kasih. Gu Qingyi mengangguk, dan ditemani Ani, berjalan ke mall. Saat menuruni tangga menuju pusat perbelanjaan, hal pertama yang Anda lihat adalah aula yang megah, terdapat berbagai macam perhiasan yang memusingkan dan mempesona. Seluruh aula juga terlihat seperti permata dan mempesona, seolah-olah Anda telah memasuki naga rumah harta karun raja. Keluarga Melanrui memang salah satu keluarga perhiasan tertua di dunia, dengan warisan yang luar biasa. Gu Qingyi tidak bisa tidak memuji. Mampu memamerkan begitu banyak harta hanya dapat dilakukan oleh keluarga besar yang pernah ada diturunkan selama ribuan tahun. Orang-orang yang menghabiskan begitu banyak uang untuk mengeluarkan nirwana, jangan berharap bahwa batu kehidupan yang hilang pada akhirnya tidak dapat ditemukan, dan mereka akhirnya kehilangan istri dan pasukan mereka. Nirwana adalah organisasi paling misterius di dalamnya dunia yang diketahui Qin Ming. Ada banyak orang yang cakap dan orang asing. Bahkan jika orang Nirvana muncul, tidak mudah bagi keluarga Melanrui untuk menangkapnya. Saat ini ruang pameran belum dibuka untuk umum, namun sudah banyak tamu di dalam aula tersebut. Laki-laki mengenakan jas dan sepatu kulit serta berperilaku sopan dan santun, sedangkan perempuan berpakaian bagus dan mempesona, mengagumi perhiasan berpasangan, atau mengobrol dan tertawa dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Ada juga beberapa petugas keamanan berjas hitam dan headphone tersebar di seluruh aula untuk berjaga. Ketika 2 wanita cantik yang menakjubkan ini, Gu Qingyi dan Ani, muncul, perhiasan mereka yang mempesona langsung menarik perhatian semua pria dan wanita di ruangan itu, dan mereka semua menoleh untuk memperhatikan. Meskipun ada perbedaan estetika antara timur dan barat, ketika sebagian besar pria yang hadir melihat Gu Qingyi yang cantik dan harum, mereka memujinya di dalam hati karena menjadi makhluk surgawi keindahan oriental ini. Ani, lama tidak bertemu. Seorang pria tampan berambut coklat yang mengenakan jas putih dengan fitur wajah bening keluar dari kerumunan. Dia tinggi, memiliki senyum hangat dan menawan di wajahnya, dan memiliki temperamen yang mulia. Dia adalah gambaran pangeran tampan di benak banyak wanita asing. Pangeran Languedok, selamat datang untuk menghadiri pameran perhiasan ini. N menyapa dengan hangat dan memeluk pria asing tampan itu. Keduanya berdiri bersama seperti anak emas, membuat yang lain iri. Hitung, seorang bangsawan Prancis. Gumam Qin Ming setelah mendengar nama N untuk Languedok. Meskipun Prancis telah lama menghapuskan kaum bangsawan dari hukum, beberapa bangsawan turun-temurun masih tetap menyandang gelar bangsawan, yang menunjukkan bahwa statusnya tidak sederhana. Siapa Nona Dongfang cantik ini? Setelah menyapa, mata Languedok tertuju pada Gu Qingyi dan bertanya dengan sopan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Nona Gu Qingyi, dari Tiongkok, Presiden Grup Gu. Ini adalah Pangeran Languedok, anggota keluarga Duke of Nemours, salah satu dari sedikit bangsawan kerajaan di Prancis. Tersenyum ringan. Jalan. Nona Gu Qingyi, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk bertemu dengan wanita cantik seperti Anda yang bisa disebut Venus dari Timur. Pria Languedok itu membungkuk dan membungkuk, lalu berdiri tegak dan memberi hormat, meraih tangan Giok Gu Qingyi, dan ingin untuk mencium hadiah tangannya. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan seorang bangsawan seperti Anda. Ciuman tangan adalah sikap yang populer di kalangan kelas atas di Prancis. Meskipun Gu Qingyi tidak menyukai etiket seperti ini, dia melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi dan siap menerimanya dengan murah hati. Namun saat Languedok menciumnya, sebuah tangan dengan cepat diletakkan di tangan Gu Qingyi, dan Languedok mencium tangan itu dengan ciuman simbolis. Haha Pak, antusias sekali. Saya juga sangat senang bertemu dengan Anda. Languedok tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, dia mendongak dan menyadari bahwa orang yang dia cium bukanlah tangan Giok Gu Qingyi, tetapi pria yang berdiri di samping Gu Qingyi. Ekspresinya menjadi aneh, tetapi tidak marah, dan dia segera kembali untuk senyumnya yang rendah hati. Halo, siapa kamu? Qin Ming tiba-tiba melompat keluar. Meskipun dia datang untuk menyelamatkan karena niat baik, Gu Qingyi merasa perilakunya terlalu memalukan dan ingin mengatakan bahwa saya tidak mengenalnya. Saya pengawal pribadi Tuan Gu, Qin Ming. Qin Ming memperkenalkan dirinya dengan tenang. Dia tidak merasa ada sesuatu yang tidak pantas dalam tindakannya sekarang, dia tidak merasa bahwa saya bersalah.
Dia belum mencium tangan indah Gu Qingyi, jadi bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang asing terlebih dahulu. Lang Wedok tidak menunjukkan rasa jijik karena Qin Ming adalah seorang pengawal. Dia tetap tersenyum menawan dan menunjukkan sikap aristokrat yang baik. Ternyata itu Tuan Qin. Senang bertemu dengan Anda. Semoga Anda senang tinggal di Prancis. Tuan Lang, Anda begitu hangat dan ramah. Apakah saya perlu membalas ciuman Anda? Jangan membuatku malu. Gu Qingyi tidak tahan lagi dan diam-diam menarik rok Qin Ming. Tuan Qin sungguh lucu. Tahukah Anda bahwa ciuman tangan hanya cocok untuk pria dan wanita? Lang Wedok berkata sambil setengah tersenyum. Lalu Tuan Lang baru saja menciumku, apakah itu perilaku yang sangat kasar? Qin Ming bertanya dengan serius. Tak tahu malu, Anda berinisiatif mengulurkan tangan, oke. Saya masih merasa sakit. Lang Wedok akhirnya berhenti tertawa dan berkata dengan wajah datar, Tuan Qin, Anda menyela saya untuk memberi hormat pada Nona Gu. Anda seharusnya bersikap kasar, tetapi saya tidak peduli dengan Anda. Dan saya bukan Tuan Lang, tolong hubungi saya. Saya akulah Pangeran Lang Wedok, atau Tuanku. Tidak bisakah kamu berpura-pura lagi? Yang disebut tuan-tuan dan bangsawan hanyalah orang-orang munafik yang pandai berpura-pura. Tidak apa-apa membodohi orang biasa, tetapi Anda tidak bisa lepas dari pandangan saya yang berapi-api. Apakah saya kasar? Qin Ming menyipitkan matanya dan tersenyum, jika saya ingat dengan benar, ciuman tangan hanya cocok untuk wanita yang sudah menikah, dan Nona Gu kita belum menikah. Lang Wedok tampak malu sejenak, dan membela, di Prancis, tidak ada batasan ketat untuk ciuman tangan, selama itu perempuan. Setelah mengatakan itu, dia memelototi Qin Ming, saya bersedia berbicara dengan Anda, Earl ini sudah aku menaruh emas di wajahmu, jadi jangan bersyukur. Lang Wedok tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Qin Ming, jadi dia menoleh untuk melihat ke arah Gu Qingyi, dan senyum sopan dan menawannya kembali dalam sekejap. Nona Gu yang terhormat, Anda baru saja tiba di Paris. Sebagai tuan rumah, saya harus menghibur Anda dengan baik. Malam ini saya akan berada di Count's Château. Taman mengadakan perjamuan besar dan dengan hormat mengundang Nona Gu dan Nona En untuk hadir. Sudah beres, saya tidak akan mengganggu Anda untuk mengagumi perhiasan itu. Tanpa memberi Gu Qingyi kesempatan untuk menolak, setelah berbicara, Lang Wedok berbalik dengan anggun, mengeluarkan sapu tangan saat dia berjalan, menyeka mulutnya lagi dan lagi, lalu menyerahkan sapu tangan itu kepada pelayan, menunjukkan bahwa sapu tangan itu harus dibuang ke dalam tempat sampah. Sial, aku bahkan tidak menyukai mulut kotormu, tapi kamu sebenarnya tidak menyukai tanganku yang kotor. Qin Ming mengerutkan bibirnya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa mata Lang Wedok ketika melihat Gu Qingyi menyembunyikan keserakahan yang membara. Dia jelas memiliki pikiran jahat tentang Gu Qingyi, jika tidak, dia tidak akan menargetkan orang asing ini. Apakah ada orang yang mengundang orang seperti ini? Terlalu sombong. Menurutku tidak apa-apa untuk tidak menghadiri jamuan makan seperti ini. Count Lang Wedok adalah seorang sosialita di Paris. Perjamuan yang diadakannya akan dihadiri oleh banyak orang berkuasa. Tidak ada salahnya kamu berteman dengannya. Menurutku, lebih baik hadir. Gu Qingyi tidak suka menghadiri jamuan makan tersebut, tetapi memutuskan untuk hadir setelah mempertimbangkannya. Karena dia berencana memasuki pasar Eropa, Paris adalah perhentian pertama. Pertarungan ini harus dimulai, dan itu hanya bisa berhasil tetapi tidak gagal. Mengenal lebih banyak masyarakat kelas atas lokal di Paris akan sangat membantu perkembangan perusahaan strateginya. Untuk perusahaan, dia harus berkorban sekali. Semua orang berkomunikasi dalam bahasa Prancis dari awal sampai akhir. Mata Huo Nanling menjadi gelap dan dia tidak mengerti sepatah kata pun. Karena dia tidak mengerti, dia tidak mendengarkan. Dia menyapukan pandangannya ke perhiasan yang indah dan melihatnya dengan penuh minat. Berlian yang sangat besar. Huo Nanling tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika matanya tertuju pada lemari pajangan transparan setinggi setengah orang di tengah ruang pameran. Saudari Gu, lihat, itu berlian hitam yang sangat besar. Saya melihat berlian hitam seukuran telur merpati diletakkan di lemari pajangan, tampak hitam seperti tinta dan permukaannya jelas tidak dipoles atau dipotong. Di seluruh aula, sebagian besar tamu menyaksikan berlian ini, dan mereka semua terkesima. Tampaknya menjadi fokus penonton, dan juga menghilangkan cahaya perhiasan lainnya. Ini adalah pusaka keluarga Melanrui kami, yang disebut Bintang Melanrui. Ini juga merupakan harta keluarga kami. Telah diam-diam diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun dan tidak diketahui orang luar. Pertama ini akan dipublikasikan untuk pertama kalinya dan cahayanya yang mempesona akan bersinar di depan dunia, kata Ani bangga, memimpin Gu Qingyi dan yang lainnya. Di antara berlian dengan berbagai warna, berlian hitam sangat berharga karena kelangkaannya, apalagi yang sekecil telur merpati, yang tentunya merupakan harta karun langka. Terlihat juga bahwa keluarga Melanrui benar-benar menghabiskan banyak uang untuk menarik orang ke nirwana dan memulihkan batu kehidupan, yang memiliki efek ajaib menunda penuaan. Berlian yang sangat indah. Gu Qingyi memuji tanpa ragu-ragu, berlian hitam sebesar ini pasti akan menempati peringkat 5 besar di dunia dan menimbulkan sensasi. Saya yakin pameran perhiasan keluarga Melanrui ini akan menjadi luar biasa besarnya. Berhasil. Saya harap kami dapat mencapai tujuan kami dengan kata-kata baik Anda. N tidak peduli dengan keberhasilan pameran perhiasan itu.
Yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa menangkap ikan besar dalam jangka panjang dan memulihkan batu kehidupan yang dicuri dari penjahat. Betapapun indahnya berlian itu, tetap saja tidak seindah kedua keindahan itu. Saat kalian berdua berdiri di depan, berlian itu langsung menutupinya. Kalian tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitar kalian tidak sedang melihat berlian itu, tapi memperhatikan setiap gerakan kedua wanita cantik itu. Qin Ming tersenyum. Bersambung.